Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiul Maulidin. NIM saya 2211010105. Jadi di sini saya akan presentasi tentang masalah belajar yang bertujuan untuk memenuhi tugas teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Evi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang gangguan belajar dan cara mengatasinya. Jadi yang pertama di sini yang kami bahas yaitu tentang gangguan belajar atau kesulitan belajar pada anak ataupun pada semuanya manusia. Untuk materi yang saya temukan, jurnal yang saya temukan yaitu tentang kesulitan dalam belajar, yang dimana yang akan kami bahas yaitu tentang disleksia. Apa itu disleksia? Mari simak sampai akhir tentang pengertian disleksia. Jadi begini teman-teman, saya mengutip dari judul jurnal saya yaitu tentang gangguan belajar dan cara mengatasinya dalam film Tari Zaman Park yang disusun oleh Ulia Aflaha, Irfai Fatur Rahman dan juga Imaniar Purbasari, di mana pada yang pertama yaitu tentang gangguan belajar atau kesulitan belajar pada anak, yang kami bahas yaitu tentang disleksia. Apa itu disleksia? Disleksia ini adalah salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan membaca. Jadi menurut Merat 2015 pada halaman 83, disleksia ini adalah masalah belajar pada anak yaitu tentang ketidakmampuan dalam membaca. Jadi anak itu dalam membaca suatu teks atau mengeja suatu huruf-huruf itu tidak bisa. Itu namanya dinamakan disleksia. Jadi ketidakmampuan membaca. Dan juga dikatakan bahwasanya disleksia ini adalah kesukaran dalam membaca yang tidak didasari oleh gangguan neurologis. Tidak ada bukti tentang adanya kerusakan otak. Jadi seseorang yang mengalami kesulitan disleksia ini dikatakan tidak ada kesalahan dalam otaknya atau neurologis atau dalam pikirannya atau logisnya. Jadi tidak ada kerusakan otak ataupun organis lainnya. Jadi pikiran itu normal, otaknya normal, tapi mengalami disleksia tidak bisa membaca atau kesulitan dalam membaca. Dan juga tanda-tanda yang termasuk dalam disleksia ini, yang pertama itu sulit mengeja, yaitu menyambung antara huruf dan satu, mengeja antara huruf dan satu, dan lainnya itu yaitu mengalami kesulitan. Jadi dia itu sulit untuk menggabungkan dan mengeja atau membaca suatu huruf itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit membedakan huruf B dan D. Antara B dan D, anak yang penyandang disleksia ini sangat sulit untuk membedakan mana yang B, mana yang D. Yang selanjutnya, kekurangan atau kelebihan huruf dalam menulis. Jadi misalkan menulis adalah itu bisa kelebihan, adalah A-nya itu bisa 2 atau L-nya itu bisa 2. Jadi adanya kelebihan atau kekurangan. Misalkan sebaliknya, misalkan menulis kata-kata merupakan itu terkadang A-nya kurang atau huruf N-nya yang kurang. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam penulisan suatu apa saja. Yang selanjutnya yaitu sulit mengingat arah kiri dan kanan, sulit membedakan waktu, hari, kemarin atau besok. Jadi anak ini dalam belajar itu sulit mengingat materi yang disampaikan oleh pendidiknya, gurunya atau orang tuanya, itu sangat sulit untuk dipahaminya, yang menyandang disleksia. Dan juga sulit berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi berbicara, anak yang mengalami disleksia ini mengalami kesulitan dalam berbicara maupun bahasanya ataupun dalam tulisannya. Dalam menulis suatu teks, suatu artikel, anak ini sangat sulit. Karena apa? Karena itu tadi, karena mengalami disleksia, tidak bisa membaca atau juga sulit untuk berkomunikasi. Jadi sangat sulit. Itu yang keempat. Yang kelima,
anak ini tidak berurutan untuk berhitung, seringkali juga mengalami kesulitan terutama dalam soal cerita. Jadi misalkan ada seorang guru yang mendikte soal itu panjang dari awal sampai akhir, itu akan kesulitan anak itu mengingat apa yang disampaikan bu guru tadi, itu tidak akan ingat, jadi itu cepat lupa. Jadi anak ini yang menyandang ini adalah cepat lupa. Dan juga permasalahan timbul ketika seorang anak memiliki gangguan dan pemerolehan bahasa terutama untuk membaca. Jadi anak ini permasalahan yang bisa terlihat anak itu penyandang disleksia, kesulitan dalam belajar atau masalah dalam belajar, yaitu apabila anak ini disuruh membaca atau mengembangkan suatu bahasa itu akan kesulitan. Nah, ini disebabkan karena ketidakmampuan, bukan ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, ataupun juga intelijensi atau keterampilannya. Jadi itu tidak berpengaruh karena otaknya si anak ini normal, pemikirannya normal, tidak terganggu 100%. Tetapi hanya saja memiliki masalah kesulitan atau ketidakmampuan dalam membaca, mengembangkan bahasa, berhitung, atau menyimak suatu cerita apapun, itu sangat kesulitan. Jadi dalam berbahasa, tetapi lebih disebabkan oleh gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Itu menurut Sutratina 1995. Jadi anak-anak ini yang tadi dikatakan tidak ada hubungannya dengan otak atau yang lainnya karena otaknya itu sehat, otaknya normal. Sebaliknya menurut Sutratina 1995 ini, yaitu disebabkan karena gangguan dalam proses otak. Jadi ketika mengolah informasi itu otaknya itu mengalami gangguan, mengalami gangguan lah semacamnya. Dan juga itu tadi yang saya bahas dari disleksia, dan juga yang selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami kesulitan atau masalah belajar tentang disleksia. Yang pertama, meningkatkan waktu membaca. Jadi di sini meningkatkan waktu membaca. Maksudnya itu bukan untuk waktunya kita istirahat, waktunya bermain itu ditingkatkan membaca, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah dalam membaca suatu teks itu buatlah suasana yang ceria. Jadi suasana yang menarik, suasana yang ceria, sehingga anak penyandang ini itu bisa termotivasi. Jadi bisa memahami secara lambat laun apa yang dibaca yang awalnya kesulitan menjadi suatu yang mudah. Jadi anak itu termotivasi, akhirnya kesulitan-kesulitan itu bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kerjasama dengan pihak sekolah. Adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena adanya kerjasama dengan pihak sekolah akan membantu orang-orang di sekitar itu akan mengetahui bahwasanya si anak ini mengalami masalah belajar, kesulitan belajar, yaitu disleksia. Jadi orang-orang itu sekitarnya anak itu tidak akan mencela, tidak akan menggunjing, tidak akan menjatuhkan anak tersebut, tetapi dia akan motivasi. Contohnya guru kalau mengetahui anaknya itu dengan disleksia itu tidak akan marah, kan karena ada guru itu mengajar si siswa karena siswanya itu tidak paham atau tidak mengerti atau tetap sulit dalam mengajarkan soal atau membaca, pasti dia itu akan marah, akan kesal karena capek mengajar. Itu ada tipe-tipe guru yang seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama supaya guru itu paham, oh anak ini ternyata memiliki masalah dalam belajar, anak ini harus diberi motivasi, diberi dukungan, diberi tuntunan supaya anak ini bisa menjadi terlepas dari kesulitan belajar itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang pendidikan dini di rumah. Salah satunya yaitu dengan cara tidak membiasakan orang tua itu mencela kesalahan si anak. Jadi tidak membiasakan, misalnya anak itu salah, kamu itu bodoh, kamu itu tidak benar, kamu itu sangat tidak seperti anak lainnya, itu harus dihindari.
karena anak yang penyandang ini itu akan memikir akan tambah down atau tambah rendah, akan sulit dipahami. Jadi anak itu akan semakin tidak percaya diri, tidak termotivasi. Jadi sebagai orang tua harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menyalahkan anak, menyalahkan putra putri kita itu hilangkan, karena itu bisa menyebabkan anak itu sudah sulit semakin sulit. Jadi itu akan istilahnya itu anak itu tidak bisa, tapi kita itu tidak bisa membenarkan, itu hanya mencela, kamu harus gini nih, tapi kita tidak bisa membenarkan. Jadi anak itu akan tidak ada perubahan, akan tetap seperti itu kalau kita caranya seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan, mengarahkan mana yang benar. Jadi tidak memarahinya, harus menunjukkan, oh kamu itu tidak boleh seperti ini, yang benar itu harus seperti ini, belajar dengan baik. Jadi menasehati, tidak hanya memarahinya. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu terapi okupasi. Penting membantu anak belajar cara mengatasi dan mengolah masalah. Jadi anak itu diterapi supaya anak itu bisa mengatasi dan mengelola masalah, problem-problem yang ada itu. Anak itu secara perlahan bisa mengatasi, bisa memecahkan suatu masalah, yaitu dengan terapi okupasi, yang namanya terapi okupasi. Yang kelima yaitu ciptakan metode belajar yang efektif. Ini sangat penting. Jadi kita harus menciptakan metode, cara-cara kita supaya si anak penyandang disleksia ini terlepas dari kesulitan belajar, terlepas dari masalahnya, terlepas dari problemnya, dan juga bisa menjadi anak yang seperti umumnya, bisa membaca, bisa berbahasa yang baik, bisa mengelola informasi-informasi secara benar. Jadi kita harus menciptakan metode belajar yang efektif, di mana kita itu setelah kita mencari materi yang sesuai, yang selanjutnya yaitu carilah metode belajar dan mengingat yang paling mudah dan efektif bagi anak. Contohnya, dalam kita belajar diberi animasi atau warna-warna yang menarik supaya anak itu misalkan dalam membaca paham, atau misalkan huruf A diberi warna merah, huruf B diberi warna biru, itu akan anak bisa mengingat, oh huruf A berarti warna merah, huruf B warna biru, huruf D warna kuning. Jadi anak itu lebih asik dalam belajar, bisa mengingat. Karena anak ini kan tidak bisa membedakan tadi antara B dan D. Jadi cara mengatasinya metode yang baik yaitu contohnya memberi warna pada salah satu, atau warna D warna kuning, warna B atau warna biru. Jadi anak itu akan lebih ingat dalam belajar dan juga memahami suatu permasalahan. Jika perlu, kamu dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatan pembelajaran anak, misalkan dengan laptop, dengan tablet, dengan handphone, atau pengeras-pengeras suara yang untuk mengingat supaya belajar anak itu menjadi senang lah. Anak itu dalam belajar menjadi senang, menjadi sangat termotivasi. Jadi hilang masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan belajar dari anak tersebut itu hilang. Ada 5, yaitu yang pertama, cara mengatasinya meningkatkan waktu membaca. Yang kedua, kerjasama dengan pihak sekolah. Yang ketiga, pendidikan dini di sekolah terutama yaitu orang tua. Yang keempat, terapi okupasi, ini juga sangat penting. Yang nomor 5 yang terakhir yang lebih penting yaitu ciptakan metode belajar yang sangat efektif. Itulah yang bisa saya sampaikan dari tentang materi yang saya temukan, yaitu kesulitan dalam belajar yang judulnya disleksia. Ini sangat umum, biasanya dilaksanakan atau dialami oleh anak-anak usia TK, SD atau menengah juga. Itu tadi tentang disleksia. Gimana dalam pengertian disleksia ini yang boleh saya ulangi lagi supaya lebih jelas atau supaya lebih luas gitu dapat dipahami. Jadi saya membaca ya, tadi kan
saya belum membaca, yang ini saya akan bacakan, akan saya jelaskan secara perlahan atau secara lambat. Gangguan belajar atau kesulitan belajar pada anak yang kami bahas di sini yaitu tentang disleksia. Tentang apa? Yaitu tentang disleksia. Jadi apa itu disleksia? Di mana menurut Mar'at pada tahun 2015 dalam bukunya pada halaman 83, disleksia adalah salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan dalam membaca. Di garis besari yaitu kemampuan dalam membaca. Itu tadi teman-teman semuanya, teman yang seiman sekata seperjuangan yang saya cintai, dan juga ibu dosen yang sangat-sangat kami takdimi dan juga kami hormati. Di sini saya Rafiul Maulidin pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau salah pemaparan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan yang paling benar itu hanya Allah semata. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau nanya.